akan menanggapi keberatan yang berkenaan dengan pokok eksepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif, yang ini yang termuat dalam bagian kedua pada halaman 39 sampai dengan 116, yang pada pokoknya menyampaikan 11 poin keberatan penuntut umum. Mohon dilanjutkan. Menyampaikan, mohon izin yang mulia, kami lanjutkan. Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Glaficia RMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan kemudian Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 15-154 garing JKTSL garis miring EOPT 2 garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Nikita Mirzani telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini, penuntut umum dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang pengertian korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif atau dikenal juga sebagai jus constitutum tentang penjelasan dan pengertian korban yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hak tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Gadis Pretianisari sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa, sementara pemeriksaan sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran tim penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 108 KUHP tersebut. Penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 154 garis miring JKTSL garis miring EOPT 2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang benderang tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November
saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari yang mana uang sebesar 4 miliar rupiah yang diterima oleh terdakwa secara nyata adalah uang pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari yang menjadi korban dalam perkara ini. Bahwa sangat kelirulah penasihat hukum terdakwa menyatakan PT Glavicia RMA Group adalah merupakan korban bila dikaitkan dengan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hal ini mengingat karena tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Glavicia RMA Group, apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Glavicia RMA Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang benderang menerangkan saudari Reza Gladys Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan saksi korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024 dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga telah jelas saudari Reza Gladys Pretianisari merupakan orang yang mengalami dan atau menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan merupakan orang yang memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saudari Reza Gladys Pretianisari telah sesuai dengan kategori sebagai pelapor sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 108 KUHP. Namun kembali lagi untuk mengetahui fakta dan kualitas alat bukti dalam perkara ini haruslah dilalui dalam acara pembuktian pada sidang pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai indeks fakti yang berwenang memeriksa dan menguji material perkara ini sesuai wilayah hukumnya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 2. Keberatan kedua penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 48 surat dakwaan gagal demi hukum karena surat dakwaan error in subjecto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan yang pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Dalam hal ini pendapat kami penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya, tetapi dapat kami tambahkan melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini. Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bab 13 pembudayaan kegemaran membaca pasal 49 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Bahwa dengan semangat pembudayaan kegemaran membaca, kami mengajak agar penasihat hukum terdakwa untuk kembali membaca uraian surat dakwaan nomor geser perkara PDM 154 garing JKTSL garing 2/06 garing 2025 tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 serta kesimpulan pada paragraf terakhir dalam dakwaan pertama ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan kedua. Bahwa dalam paragraf terakhir dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan pertama alternatif kedua dituliskan bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Dan hal tersebut menjelaskan subjek hukum yang menjadi korban adalah Reza Gladys Pretianisari berdasarkan tentang fakta kejadian percakapan tanggal 13 November dan peristiwa 14 November 2024 yang diambil oleh penuntut umum dari hasil pemeriksaan barang bukti digital terhadap telepon seluler yang dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Polda Metro. Dan hal tersebut adalah fakta hukum sebagai alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Bahwa penuntut umum mengimbau kepada penasihat hukum terdakwa agar membaca dengan cermat tentang unsur dakwaan pasal yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam perkara aku dan dia kaitkan dengan pengertian korban sebagaimana pasal 108 ayat 1 KUHP serta tentang fakta hukum yang menerangkan tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Glavicia RMA Group.
Apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Glavin Syah RMA Group melakukan percakapan yang